Selamat pagi adik-adik. Wah, sudah tidak terasa ya. Minggu ini kita sudah masuk minggu Advent yang kedua. Minggu penantian akan kelahiran Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik, mari semua bangkit berdiri. Kita bersukacita, berhimpun kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita ya. Mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia pada saat ini, kita harus tetap bersyukur dan bersukacita. Meskipun nantinya pada tanggal 25 Desember kita tidak saling berkunjung bersama dengan keluarga besar. Tetapi kita harus tetap bersyukur dan bersukacita karena kita masih boleh merayakan Natal bersama dengan ayah, ibu, kakak, dan adik. Mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita angkat pujian Natal di rumah. Bersama
begitu banyak perbuatan yang menyedihkan dan tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Untuk itu, lewat kesempatan ini, mari bersama kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Semua lipat tangan, tunduk kepala, dan bersama kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-28b. Lukas 1 ayat 28b. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bersama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian Christmas is about. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita lipat tangan kita akan meminta kekuatan kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca serta mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami dalam mendengarkan cerita Alkitab yang indah ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita telah memasuki bulan Desember. Ayo, apa yang istimewa di bulan Desember? Benar sekali. Di bulan Desember kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada seorang perempuan yang belum menikah, tetapi dia akan mempunyai seorang anak. Siapakah wanita itu? Siapakah perempuan itu? Mari kita dengarkan cerita kita. Nah, adik-adik, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikatnya yang bernama Gabriel untuk pergi ke sebuah kota di Galilea. Kota apakah itu? Kota Nazaret. Ia akan menjumpai seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah keturunan Daud. Siapa tahu nama perawan itu
nama perawan itu adalah Maria. Lalu malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Apa yang terjadi pada Maria ketika mendengar salam itu? Dia kaget. Dia heran. Dia terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah yang dimaksud oleh malaikat Gabriel ini? Apakah maksud dari salam malaikat Gabriel? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, adik-adik, malaikat lalu berkata kepada Maria, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia dengan nama Yesus." Dengan nama siapa adik-adik? Ya, benar, nama Yesus. Yesus ini dia akan menjadi besar. Dia akan disebut Allah, anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Nah, adik-adik, lanjut lagi. Malaikat berkata kepada Maria, ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, adik-adik, ketika Maria mendengarkan apa yang dikatakan malaikat Gabriel kepada dia, dia berkata, "Bagaimana mungkin hal ini terjadi pada saya? Saya ini kan belum bersuami." Jawab malaikat kepadanya, "Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Maria, Elizabeth sanak saudaramu itu, saat ini dia sedang mengandung seorang anak laki-laki di masa tuanya. Dan saat ini adalah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Nah, adik-adik, Maria yang adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan." Setelah itu, malaikat Gabriel meninggalkan dia. Ya, adik-adik, setelah malaikat menjumpai Maria, ia lalu menjumpai Yusuf. Dia menyampaikan semua apa yang Tuhan inginkan. Dia berkata, "Yusuf, engkau akan menamakan anak yang ada di dalam kandungan Maria itu dengan nama Yesus." Malaikat meyakinkan Yusuf bahwa semua yang terjadi ini adalah untuk menggenapi nubuat-nubuat Nabi. Nah, adik-adik, akhirnya Yusuf pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia.
Dia mengambil Maria menjadi istrinya. Tetapi dia tidak berhubungan badan loh dengan Maria sampai Yesus dilahirkan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan bagaimana Maria datangi oleh Gabriel, malaikat Gabriel. Bagaimana Maria mau menerima apa yang Tuhan inginkan pada dia. Nah, untuk itu marilah menghargai diri dan hidup kita sebagai kasih karunia dari Allah. Karena kita telah mendapatkan kasih karunia dari Allah, maka kita tidak boleh malu. Kita tidak boleh takut. Maria adalah hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Dan keterbukaan Maria kepada Allah akan menjadi teladan kita. Tetapi teladan kita yang paling utama adalah teladannya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita, cerita Alkitab tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Cerita kita ada di dalam Alkitab yang terambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38 dan Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38 dan Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Sekarang kakak Ana akan membaca pada ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31 dari kitab Lukas. Mari adik-adik kita baca bersama-sama pada ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Yang berbunyi demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang pemberitahuan akan kelahiran seorang anak yang sudah lama dijanjikan, yang akan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Mari semua bangkit berdiri, kita angkat pujian Anak yang Dijanji.
menyatakan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan. Namun sebelum itu, mari bersama kita mendengarkan nas firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Sambil persembahan jalan, kita angkat pujian. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam pertumbuhannya, di dalam pendidikannya, di dalam harapan dan cita-cita anak-anak-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarlah anak-anak Tuhan boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau, dan mereka boleh menjalani pendidikan dengan baik dan boleh bertekun belajar dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih atas pertambahan usia yang telah Engkau tambahkan kepada dia. Biarlah ya Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mereka terus hidup di dalam kebenaran akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemerintah dan negara kami dan juga masyarakatnya, rakyat bangsa Indonesia. Biarlah kami semua ya Tuhan hidup rukun dan damai. Berkati kami di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami, baik itu sebagai rakyat maupun sebagai pemerintah dan apapun tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bagi teman-teman kami yang sakit, kami mohon Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan kepadanya, dan biarlah ia boleh pulih kembali dan boleh melakukan aktivitasnya dengan baik kembali. Tuhan, berkati kami semua. Berkati persembahan syukur yang telah kami kumpulkan, mampukan dapat dipakai dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kakak mau informasikan bahwa Natal kita, Natal SMKT akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, tepatnya pada pukul 4 sore. Dan juga nanti tanggal 23 Desember akan ada ibadah Natal secara daring atau secara online yang akan dipimpin oleh tim Hope Ministry. Nah adik-adik, jangan lupa sebentar sore kita latihan untuk persiapan Natal. Ingat, kita latihan pada jam 3 sore. Oke. Mari bersama kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang
tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Kita angkat pujian, Tuhan bersama kita. Janganlah kita takut dan jangan kita khawatir. Marilah selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ingatlah selalu Immanuel. Janganlah kita takut dan jangan kita khawatir. Marilah selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ingatlah selalu Immanuel. Tuhan bersama kita, Dia selalu menolong kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu sayangi kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu menjaga kita. Tuhan bersama kita selamanya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian, theme song Natal kita, Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 2-3. Isi berita malaikat kepada Yesus. Matius 1 ayat 2-3. Isi berita akan lahirnya Immanuel. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti anjuran pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.